Kalau ingin makan ketupat, cobalah dimakan selagi. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam kami dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, sebelum yang kedua, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita semua masih diberi nikmat, baik itu nikmat umur, nikmat kesehatan, lebih lagi nikmat iman dan Islam. Dialah Allah yang Maha Kuasa, dialah Al-Awwal, tiada satupun yang mendahulunya. Dialah Al-Akhir, tiada satupun sesudahnya. Dialah Al-Malik, rajanya para raja, dan dialah Al-Batin, tiada satupun yang tersembunyi darinya. Meskipun satu ekor semut hitam yang berjalan di atas gelapnya malam, di atas batu hitam, di dalam gua yang gelap gulita. Allah tahu sedang melangkah kemana semut itu, dan Allah juga tahu apa yang terbaik di dalam hati semut itu. Dan jika satu ekor semut saja diketahui Allah zahir dan batinnya, maka jutaan, miliaran, triliunan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini diketahui Allah zahir dan batinnya. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada putra gurun pasir yang pada Senin subuh ia lahir. Patung-patung di sekitaran Ka'bah jatuh tersungkir. Siapa lagi kalau bukan Nabi terakhir, putra Abdullah, buah hati Aminah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan berkat jasa beliaulah kita dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara jalan menuju ke surga dan jalan menuju ke neraka. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami banggakan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami banggakan, hadirin, perkembangan teknologi elektronik digital memberikan dampak positif
sekaligus negatif terhadap perilaku sosial, budaya, ekonomi maupun politik bagi pelaku bisnis atau pengusaha. Keberagaman Al-Quran dalam menyikapi hak. Keren kan tuh kayak gini-gini. Bagaimana Gini-gini. Allah Mana pun tanda. Rame. Karena apa? Karena kalian rame. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adabun azim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita bohong itu adalah buruk bagi kamu. Bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Hadir wal hadirah rahimakumullah. Berita bohong ini mengenai Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin setelah perang dengan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban 5 Hijriah. Perang itu diikuti oleh kaum munafik dan pula Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan undian yang diadakan di antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan kembali, mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah
radhiyallahu anha keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan. Kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang. Lalu dia pun mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan prasangka bahwa Aisyah radhiyallahu anha masih ada dalam sekedup. Setelah Aisyah radhiyallahu anha mengetahui sekedupnya sudah berangkat, ia duduk di tempatnya dan berharap sekedup itu akan kembali menjemputnya. Secara kebetulan, seorang sahabat Nabi bernama Safwan bin Mu'attal lewat di tempat itu dan menemukan seseorang yang sedang terkejut seraya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha terbangun. Lalu Safwan mempersilahkan Aisyah menaiki untanya. Safwan berjalan menuntun unta sampai Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesar-besarkannya. Maka fitnah atas Aisyah radhiyallahu anha itu pun bertambah luas sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslim. Menurut Syekh Profesor Dr. Suhaiman dalam tafsirnya Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan, dalam ayat ini Allah membebaskan Ummul Mukminin dari tuduhan zina yang disebarkan oleh pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Allah menyerangkan hati keluarga Abu Bakar. Sedangkan secara bahasa, lafal al-ifku adalah bentuk masdar dari fi'il sulasli mujarrad, yaitu apakah yafiku ifkan, yang berarti kadzaba, berbohong dan suka memanipulasi. Menurut Imam Al-Wairi dalam tafsirnya Al-Ghazali Jilid 13 mengatakan, ayat ini sama dengan surah An-Nahl ayat 105. Sama-sama menjelaskan tentang perilaku manusia yang menyebarkan berita dengan dusta. Gaya hidup para pendusta, mereka berbuat ulah seenaknya, menyebarkan berita dusta di berbagai tempat hanya semata untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan dan kekayaan. Hanya demi sebuah jabatan mereka rela menyebarkan kebohongan. Hanya demi sebuah kekuasaan mereka memproduksi berita bohong yang merugikan. Dan hanya demi uang mereka menegakkan fakta-fakta kebenaran. Jika virus yang sedang melanda baru-baru ini hanya akan menyerang dan mematikan orang-orang yang lemah antibodinya, maka wabah kebohongan bahayanya akan menyerang dan mematikan siapa saja. Tak pandang seorang penguasa, tak pandang seorang ulama, tak pandang seorang pengusaha. Bila mereka diposisikan paksa oleh kejahatan media, pasti akan lebih binasa karena kejahatan para pendusta. Tepuk tangan. Lalu, bagaimana konsep Al-Quran dalam menyikapi berita bohong?
Al-Quran mengancam umatnya yang ikut andil dalam menyebarkan berita bohong. Padahal dia belum tahu kebenaran dari suatu berita tersebut. Ada beberapa anjuran Al-Quran dalam menyikapi berita bohong. Di antaranya, pertama, hendaklah berprasangka baik. Kedua, selalu berkata benar. Ketiga, lakukan tabayun atau teliti setiap menerima berita. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu tusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah.